Halo semua, balik lagi sama gue Aryo Pratomo atau Eshegario. Hari ini gue spesial banget. Ini adalah review mobil pertama gue. Ini spesial banget karena ini menggunakan teknologi yang belum pernah gue cobain sebelumnya. Hari ini gue akan ngomongin mobil listrik pertama. Ini adalah Hyundai Kona Electric generasi kedua. Bedanya apa? Generasi kedua ini adalah dia di depannya di sini ini tanpa menggunakan grill lagi. Jadi kayak futuristik banget, depannya tuh full body. Itu yang membedakan rasa-rasa ini mobil elektrik. Dan di depan sini ada bedanya, ini adalah charging portnya. Nanti gue jelasin lebih detail lagi kenapa nih ada dua colokan yang berbeda. Ini adalah satu dari dua Hyundai Electric Car. Jadi yang satu lagi adalah Ioniq. Dan dia belum gue coba, nanti siapa tahu ada kesempatan untuk nyoba. Tapi saat ini gue cobain yang Kona dulu. Secara body, secara look and feel desainnya menurut gue sangat subjektif, sangat relatif untuk masing-masing. Oke. Sebelum gue nyalain, gue mau kasih tahu perbedaan paling signifikan buat gue. Ya. Pertama kali gue nyalain itu, gue nggak ngerasa, ini udah nyala belum sih? Gue tuh berandai-andai bahwa ini sebenarnya tuh, ini udah nyala belum sih? Jadi kalau kita majuin, ganti drive, dia jalan. You know what I mean? Jadi sebenarnya, ini adalah keadaan nyala. Tapi suaranya nggak ada getaran, nggak ada suara, ini dalam keadaan nyala. Beda banget sama mobil biasa. Itu poin pertama yang bikin gue amazed banget sama mobil elektrik. So, ini mungkin mobil paling futuristik yang pernah gue naikin. Atau gue mungkin nggak naik mobil banyak kali ya. Tapi yang gue rasain di sini, layar yang besar. Ini adalah salah satu multimedia yang paling canggih karena bisa CarPlay dan Android Play. Itu kayaknya udah your hands on the wheel and then you just talk to Siri, itu udah enak banget sih. Terus kedua, dia juga ada wireless charging. Jadi kalau dibuka dalam sini, kita masukin aja smartphone-nya, dia udah nge-charge dengan sendirinya, asalkan mobilnya nyala tentunya. Terus, yang keren juga adalah kursinya di depan, pilot dan co-pilotnya itu bisa diangetin atau didinginin. Dengan tombol di sini, lo bisa atur keangetannya berapa, dinginnya berapa. Itu gue belum pernah. Oke, dan yang terakhir, rasa paling futuristiknya adalah di ini. Gauge clusternya, atau lo bilang speedometer lah zaman dulu, tapi sekarang semua udah fully digital. Dan itu bukan cuma menunjukkan sebelah kiri itu menunjukkan kecepatan dan sebelah kanan menunjukkan power yang dipakai. Jadi kalau lo nyetir, fokus lo tuh bener-bener ke layar gauge clusternya ini aja. Itu udah paling keren banget menurut gue. Dan sisanya sih control di wheels, terus udah nggak ada persneling tentunya. Parking, neutral, drive, and reverse tuh semua dengan tombol saja. Ya udah, yang paling futuristik yang pernah gue masukin ini dashboardnya memanjakan gue banget seorang tech enthusiast. Smooth banget men, gak ada suara apapun kecuali suara roda yang berputar dan roda yang menyentuh aspal. Jadi kayak everything else is silent, tapi terlalu silent juga gak enak kali ya. Kita coba. Hey Siri, turn on some music. Satu hal yang kalian perlu tahu tentang mobil listrik ini sesuatu hal yang baru banget buat gue. Keuntungan mobil listrik udah gue tunggu-tunggu lama banget. Gue pengen punya mobil listrik suatu saat, ini masih pinjaman, belum punya. Kalian semua tahu bahwa ini tidak menggunakan bahan bakar, bensin, solar, apapun. Ini bukan hybrid ya. Jadi kalau hybrid itu masih ada menggunakan bahan bakar sebagian dan listrik sebagian lainnya. Sedangkan ini full electric. Jadi itu akibatnya benar-benar tanpa bahan bakar sama sekali, tanpa emisi, tanpa polusi. Selain itu juga ini tanpa menggunakan oli, artinya juga kita nggak perlu ganti oli segala macam. Dan ini juga didukung oleh pemerintah, yang artinya kalau di Jakarta ini bisa bebas ganjil genap. Jadi itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan STNK-nya harganya lebih murah untuk mobil sekelasnya. Terus kedua, dia juga lebih hemat secara harga tentunya. Kita tidak menggunakan bahan bakar bensin, solar, atau apapun itu, tapi menggunakan listrik. Tentu biaya bensin bulanan kita hilang dong, jadi 0. Tapi kita ada biaya tambahan untuk listrik per bulannya kita. Nah,
Itu sudah dihitung oleh Fitra Erila. Kalau kalian udah tahu, kalian pasti yang nonton, yang nyari mobil pasti udah nonton dia juga, perbandingan seperti apa. Kira-kira bisa 1/5 atau 1/4 dari biaya bulanan kita. Dia juga hemat biaya maintenance-nya. Servis itu cuma dibutuhkan setahun sekali, dan baterainya sendiri itu digaransi selama 8 tahun. Jadi lumayan banget menghemat dari sisi bulanan, bahan bakar, menghemat dari sisi maintenance. Nah, mobil listrik, pertanyaannya lagi yang biasa datang ke gue dan dari diri gue juga di awal adalah ngisinya gimana? Ngisinya tuh ada 3 cara berbeda. Yang pertama adalah lo langsung ke SPKLU-nya yang ultra fast charging, atau nggak chargingnya yang paling cepat banget. Itu bisa charging 45 menit sampai 1 jam, 0 sampai 100% itu full. Dan itu tapi tempatnya baru sedikit. Nanti gue kasih listnya. Tapi kalau misalnya kita mau ada waktu lebih lama lagi, ada tempat-tempat untuk ngisi, ada sekitar 30-an, 40-an tempat di Jakarta, Jabodetabek, yang untuk ngisi dengan kurun waktu ya lebih lama, sekitar 4-5 jam. Kita mau coba hari ini sekarang kita di Kemang Village. Oke, jadi gue di Lipo Mall Kemang, salah satu dari 30-an, 40-an SPKLU yang lo bisa pakai untuk ngecharge Hyundai Kona ini. Nah, ini adalah yang metode yang tadi yang menengah lah, sekitar 6-7 jam, mungkin 0 sampai 100%, which is banyak banget, sekitar 300-an kilometer. Dan lo nggak perlu charge sampai penuh. Jadi konsepnya adalah lo charge, terus lo kunci mobilnya, nggak akan bisa dicabut. Lo tinggal nge-mall, nanti lo tinggal balik lagi, terserah berapapun itu, berapa jam, mau itu cuma 1 jam, 2 jam. Lo buka kuncinya, baru dia bisa dicabut. Penuh nggak masalah. Yang penting berapa lama kita nge-mall pun kita dapat daya baterai lagi. Dah. Tadi udah sedikit ngisi lucu-lucuan untuk membuktikan bahwa bisa lo ngecharge secara gratis. RFID-nya harus di-tap dulu, terus lo ngecharge, tinggalin nge-mall segala macam, aman. Sebenarnya mallnya sendiri baru dipasang berapa hari lalu. Kita pelanggan listrik pertama kali. Nah, sekarang ada satu metode lagi sebenarnya untuk mengisi, tapi itu kita bahas nanti, kita coba di tempat nanti. Sementara itu gue mau jelasin bahwa sekarang gue punya ada 325 km kira-kira, itu nggak akan cukup kalau kita ngobrolin sampai ke Jogja atau ke Surabaya, road trip kayak gitu, enggak. Makanya ini tujuannya adalah juga city car. Nah, mungkin Bandung masih oke, dan kita nginep di Bandung sambil ngecharge itu juga bisa. Intinya adalah 325 kilo itu cukup banget untuk jalanin kira-kira kebutuhan gue, bahkan bisa seminggu, atau kalau WFH gini 2 minggu nggak ngecharge sama sekali. Jadi nggak ada pengeluaran listrik, nggak ada pengeluaran apa-apalah intinya dari untuk mobil ini. It can work. Nah, itu masalah 325 km itu bisa lo pakai, bahkan bisa lebih sampai dari 325, adalah tergantung cara lo nyetirnya. Cara nyetir yang gue maksud di sini adanya drive mode. Jadi drive mode itu tombol di bawah sini yang kita bisa set. Kalau kita ubah, gauge clusternya juga akan berubah. Ini dalam sisi comfort, bisa berubah dengan sport. Sport tuh artinya torsinya mungkin lebih kencang lagi, top speednya lebih naik lagi, tapi tentu pemakaian listriknya lebih boros. Dan ada mode yang eco. Nah, itu kan kerasa di saat kita ganti dari sport ke eco, akselerasinya tuh akan turun karena dia menghemat sekali. Dia adalah posisi yang paling hemat, top speednya dipatokin, torsinya nggak akan segitu kencangnya, dan dia memang lebih hemat gitu. Dan ada di antara kedua itu, antara Sport dan Eco Plus, adalah drive mode atau normal. Salah satu yang gue skeptis juga tadinya tentang mobil listrik adalah, oh kalau listrik berarti nggak akan seganas atau sekencang itu dong, apa namanya, bensin atau solar atau apapun. Itu ternyata torsinya justru karena listrik kerasa akselerasi awalnya tuh kenceng banget tuh, kameranya sampai goyang tuh. Jadi memang gue sih ngerasa ya memang sesuai dengan kebutuhan city car. Di awal aja kita nggak ngomongin jarak jauh, emang cocok banget untuk akselerasi awal ini. Jadi setiap pembelian kalian akan mendapatkan charging station. Sebenarnya ya, kalian akan mendapatkan charging station yang kayak tadi ada di Lipo Mall Kemang. Tapi ini kita ngomong skenarionya seandainya kita lagi nginep di hotel atau di rumah orang yang nggak ada charging stationnya. Kita juga dapat yang namanya ini. Ini adalah adapternya. Jadi ujung sebelah sini ditaruh ke mobil.
sedangkan ujung satunya lagi ke rumah. Kita tes ya. So, ini adalah metode pengisian yang terakhir, yaitu yang paling fleksibel karena bisa di mana aja, tapi juga paling lambat karena bisa 16-17 jam 0 sampai 100%. Ya, kita lagi-lagi nggak perlu sampai isi 100% kalau mau jalan, tapi 100% itu sekitar 300-an, 320-an kilometer tadi. Nah, ini yang metode seperti ya lo sampai rumah, pulang, colok, tinggal tidur, besok berangkat lagi. It should work. Oke, seru kan? Jadi gimana? Menurut gue, lo harus cobain test drive dulu ke websitenya. Lo bisa book to test drive. Jadi lo bisa cobain mobilnya, rasain sendiri bedanya naik mobil listrik tuh kayak gimana sih? Apa rasanya dengan mobil yang hampir nggak ada suaranya sama sekali? Apa rasanya dengan torsi yang berbeda? Apa rasanya hematnya? Apa rasanya pemakaian? The whole experience is different, totally different. This is the best driving experience, well, the most different driving experience I've ever had. So, cobain. Tunggu apa lagi? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.